Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dwi Pujiono, saya sendiri, yang kedua Dwi Rokayah, yang ketiga Dwiki Ardiansah, yang keempat Dia Mulia Santika, yang kelima Dia Milenia. Kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran Remedial Pengayaan dan Implementasinya pada RPP PAI Kurikulum 2013. Langsung saya ke pembahasan yang pertama, yaitu penjabaran pembelajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, dan membuat menjadi baik. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 menegaskan bahwa pada RPP yang dibuat terdapat pembelajaran remedial dan pengayaan pada bagian penilaian. Berdasarkan Kemendikbud nomor 103 tahun 2014 menegaskan bahwa pada RPP yang dibuat terdapat pembelajaran remedial dan pengayaan pada bagian penilaian. Sekian penjelasan dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Dwi Rokayah. Di sini saya akan menjelaskan di antaranya yaitu tujuan kegiatan remedial. Adapun tujuan dari kegiatan remedial di antaranya yaitu yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki, mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Adapun prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dengan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna, memilih pendekatan, metode, teknik, serta merancang bahan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti memperbaiki soal LKS
Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Jadi, dalam memberikan pengajaran remedial kepada siswa yang berkesulitan belajar harus dengan metode dan pendekatan yang tepat, sehingga bantuannya diberikan dapat diterima dengan jelas. Selanjutnya, yang poin B adalah penjabaran pembelajaran pengayaan. Program pengayaan merupakan program tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar, yang dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwiki Ardiansyah akan melanjutkan presentasi yang mengenai jenis pembelajaran pengayaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenai kegiatan eksplorasi yang bersifat umum yang direncanakan untuk disajikan kepada peserta didik. Selanjutnya, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diamati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah atau pendekatan investigasi atau penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, di sini ada belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Selanjutnya yang akan menjadi bahasan kelompok kami yaitu mengenai implementasi pembelajaran remedial dan pengayaan dalam RPP PAI Kurikulum 2013. Yang pertama mengenai remedial. Dalam pembelajaran remedial, pendidik membuat peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran remedial yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan pada peserta didik. Yang pertama adalah pemberian bimbingan secara individu, yang kedua adalah pemberian bimbingan secara kelompok, dan yang ketiga adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan tutor sebaya. Kemudian pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik kepada KD yang remedial. Kemudian pemberian nilai KD bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian dapat mengikuti beberapa alternatif. Yang pertama adalah peserta didik diberi nilai sebagai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Yang kedua adalah peserta didik mendapat nilai dengan cara merata antara nilai capaian awal sebelum mengikuti remedial dan capaian akhir setelah mengikuti remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang alternatif 3. Alternatif 3 itu yaitu peserta didik diberi nilai sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk suatu mata pelajaran. Berapapun nilai yang dicapai peserta didik tersebut telah melampaui nilai KKM. Selanjutnya pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH.
bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok adalah sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Selanjutnya yang kedua, belajar mandiri. Secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.